kita bahas tentang tips mengatasi GTM pada anak atau gerakan tutup mulut pada anak bersama aku Bidan Oni. Sebelum kita bahas, yuk bantu subscribe channel YouTube aku untuk mengetahui informasi kesehatan tentang kesehatan ibu, kesehatan anak, dan kesehatan umum lainnya ya Mus ya. Oh ya, sebelum kita membahas tipsnya, kita bahas dulu apa sih pengertian dari GTM itu. GTM merupakan singkatan dari gerakan tutup mulut pada anak, yaitu sikap seorang anak-anak tidak mau makan sama sekali. Nah, adapun ciri-ciri dari GTM yang pertama yaitu anak tidak suka makan, kemudian makan hanya beberapa suap, misalkan hanya satu suap saja. Kemudian anak lebih suka minum daripada makan. Anak tidak ada rasa lapar. Kemudian saat anak makan hanya diemut dan dilepeh saja. Kemudian anak suka pilih-pilih makanan. Tips untuk mengatasi anak yang mengalami GTM. Nah, pada dasarnya tips untuk mengatasinya yaitu kita harus meningkatkan kualitas nutrisi dan gizi makanan yang diberikan kepada anak. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas makanan. Nah, pada dasarnya anak yang mengalami GTM itu akan sangat susah sekali membuka mulut ya Mums ya. Nah, apabila anak sudah membuka mulut dan hanya 1 sendok makan saja yang ditelannya, maka Mums pasti akan merasa sangat bahagia, senang sekali. Nah, pada saat itu kita harus memperhatikan kualitas makanan yang ditelan anak. Nah, makanya prinsip kita yang penting nggak apa-apa makan 1 sendok, yang penting banyak nutrisi. Nah, misalkan Moms memberikan makanan bubur atau nasi yang dilumatkan kemudian dikasih bayam. Nah, Moms bisa menambahkan kandungan protein ya Moms ya. Nah, itu didapatkan dari protein hewani yang sebaiknya untuk anak-anak ya, karena lebih banyak gizinya. Protein hewani ini dapat didapatkan dari misalnya ikan kembung digiling atau ikan teri, kemudian daging digiling, lalu daging ayam digiling atau telur ya Moms ya. Nah, Moms juga dapat menambahkan kandungan lemak baik seperti margarin. Nah, jadi nggak apa-apa Mom, anak makan sedikit. Yang penting makanan yang dimakannya itu nutrisinya banyak. Daripada anak makan banyak, misalkan diberikan 1 mangkok tapi itu isinya hanya bubur nasi saja, tidak ada kandungan vitamin lainnya. Nah, itu tidak lebih baik ya Mom ya. Nah, tips selanjutnya yaitu perhatikan rasa makanan ya Moms ya. Pada dasarnya seorang anak itu sama halnya dengan orang dewasa. Apabila makan, maka rasanya itu harus enak Mom. Jadi apabila Moms masak MPASI itu nggak apa-apa Moms ditambahin penambah rasa makanan yang alami agar rasanya enak. Nah, kemudian anak-anak itu juga sering merasa bosan sama seperti orang dewasa apabila makan yang dimakan hanya itu-itu saja. Jadi makanan yang diberikan pada anak itu harus bervariasi Moms. Misalnya nih, anak nggak mau makan nasi, ditaruhkan di dalam
piring. Nah, kita bisa membuat kreasi seperti makanan nasi dibulat-bulat seperti bola, lalu diisi dengan abon. Nah, di situ pasti anak mau makan karena dengan bentuknya seperti bola. Dan bagus itu mom, karena dalam makanan itu sudah terkandung protein dan vitamin lainnya ya moms ya. Moms, jadi kita sebagai ibu itu harus kreatif ya mom ya. Nah, kita harus bisa membuat variasi makanan juga mom. Misalkan biasanya anak disuapi nih makan. Nah, ketika anak bosan, kita bisa berikan makanan anak sendiri biar anak makan sendiri ya moms ya. Tapi tetap awasi supaya terhindar dari tersedak. Lalu biasanya kita memberikan protein hewani itu dari telur. Nah, kita bisa ganti dengan daging ikan, daging sapi, ataupun daging ayam. Jadi anak-anak tidak bosan mom dengan rasanya. Nah, kemudian mom bisa juga membentuk makanan dengan cetakan-cetakan yang unik-unik ya moms ya. Nah, moms juga dapat memberikan variasi makan lainnya. Misalkan hari ini makan bubur, besok makan nasi, nggak apa-apa moms, diseling-seling. Yang penting anaknya mau makan dan tidak bosan ya moms ya. Nah, selanjutnya kita harus perhatikan pemberian makanan pada anak. Nah, kita harus memberikan makan kepada anak itu terjadwal moms. Misalnya kita memberikan sarapan pada pukul 7, lalu pukul 9 nya kita berikan snack, kemudian pukul 12 jam untuk makan siang, dan pukul 5 sore jam untuk makan malam. Nah, begitu terus, jadi anak itu sudah terbiasa moms dengan jadwal makannya. Dan berikan waktu 30 sampai 35 menit untuk anak makan moms ya. Misalkan dalam waktu 30 menit gak habis, ya udah nggak apa-apa, makanannya seadanya aja. Nanti kan kita bisa memberikan makanan pada waktu berikutnya ya moms ya. Jangan dilanjutkan apabila lebih dari 30 menit, di stop saja ya moms ya. Selanjutnya, biarkan anak merasa lapar moms. Nggak apa-apa moms, misalkan jam 12 jadwal anak untuk makan siang. Nah, jangan diberikan susu atau snack berat pada jam 11. Nah, apabila moms memberikan makanan berat atau susu pada jam 11, pasti jam 12 nanti anak nggak mau makan mom karena masih kenyang. Nah, dan biarkan anak merasa lapar nggak apa-apa moms, ajak anak untuk beraktivitas, misalkan jalan-jalan atau lari-lari atau bermain. Nah, untuk membakar kalori sehingga anak merasa lapar. Nah, nanti pada saat jam makan pasti anak lahap mom untuk makan karena posisi anak lapar moms. Nah, selanjutnya selalu ajak anak untuk makan bersama. Apabila anaknya sudah usia 1-2 tahun, sudah bisa duduk sendiri, ajak anak untuk makan bersama. Pasti anak akan senang mom makan bersama ibu dan ayahnya. Nah, kan kita biasakan sebagai seorang dewasa ketika kita makan sambil melihat orang makan, mukbang misalnya ya. Nah, kita akan ada rasa nafsu makan. Nah, begitu pula pada anak moms, apabila anak melihat ibu dan ayahnya makan, pasti anak juga akan ikut makan mom. Nah, moms, tips selanjutnya, kita harus sabar sebagai seorang ibu. Apabila anak kita mengalami GTM atau tidak nafsu makan, kita harus sabar. Walaupun kita sudah masak banyak, sudah semangat untuk menyiapkan MPASI untuk anak, kemudian semangat untuk nyiapin anak, tapi anaknya nggak mau makan, jangan pesimis sih mom ya, tetap coba terus. Nanti lama-lama pasti anaknya mau makan kok moms. Nah, selanjutnya selalu perhatikan kurva kenaikan berat badan.
Apabila pada saat ditimbang berat badan anak stuck, nggak naik-naik dan bahkan turun, moms bisa langsung segera pergi ke dokter spesialis anak ya moms ya, untuk berkonsultasi lebih lanjut tentang penanganan anak yang GTM dan tidak nafsu makan ini moms ya. Nah, itu tadi tips yang dapat aku berikan kepada moms yang anaknya mengalami GTM, gerakan tutup mulut. Semoga bermanfaat dan semoga dapat diterapkan di rumah ya moms ya. Nah, dan semoga anaknya nafsu makan, tidak GTM lagi ya moms ya. Nah, itu tadi ya moms ya, semoga bermanfaat. Untuk berkonsultasi lebih lanjut, moms bisa hubungin kami via DM Instagram Jumari Baby and Mom Spa. Nah, dan untuk video selanjutnya boleh request nih moms melalui kolom komentar ya moms ya. Oke, terima kasih, bye.